Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Asya Matluba, semoga gak salah sebut ya. Beliau adalah Ketua PPI Kuba dan saat ini sedang menempuh studi di Kuba tentunya. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Mbak Asya. Jadi kita boleh sapa langsung ya. Halo Mbak Asya, apa kabar? Halo Kak Dora, baik. Kak Dora gimana kabarnya? Baik banget Mbak Asya. Gimana nih puasanya? Lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ini di Kuba ambil studi apa nih Mbak? Dan sudah berapa lama tinggal di sana? Jadi aku ngambil studi kedokteran, sekarang lagi tahun keempat kedokteran, tepatnya lagi koas, udah 5 tahun di sini. Oke. Wah sudah ini ya, sudah hatam ya kalau sudah 5 tahun ya. Iya. Ini menarik banget nih ambil studi kedokteran nih di Kuba. Mungkin banyak orang yang nggak kepikiran gitu ya, apalagi ambil studi kedokteran. Ini gimana nih ceritanya Mbak Asya? Iya, jadi ceritanya emang waktu aku kelas 12 SMA itu nggak pernah sama sekali kepikiran buat kuliah kedokteran di luar negeri, Mbak. Jadi kayak waktu awal itu ya emang pengen kuliah kedokteran di PTN, perguruan tinggi negeri, favorit di Unpad atau di UI gitu kan. Nah, terus kayak udah mempersiapkan juga kan jalur buat masuk perguruan tinggi kan ada 2, jalur undangan sama jalur tulis. Waktu itu kalau jalur undangan aku tuh nggak kayak bergantung banget karena waktu itu emang aku pejuang kedokteran ya. Jadi pasti peminatnya tuh pasti banyak. Jadi menurut aku jalur undangan itu kayak jalur keberuntungan gitu. Jadi aku waktu itu pertama kali kelas 12 aku tuh udah mempersiapkan gitu. Kayak ngerjain soal-soal SBMPTN, jalur mandiri, kayak SIMAK UI dan lain-lain. Nah terus tiba-tiba sekitar bulan Mei itu ada pengumuman di bimbingan konseling SMA aku kalau ada beasiswa kedokteran di Kuba. Nah awalnya pengen coba-coba aja gitu. Kalau misalkan diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Kayak mau nguji kemampuan aku aja. Nah terus kayak syaratnya itu yang pertama itu ada nilai rapot, rata-ratanya ada harus lebih dari 85. Terus ada tes tulisnya juga, terus ada tes wawancara. Setelah aku submit itu ngumpulin nilai rapot aku, terus aku pergi ke RSCM Jakarta buat ngelakuin tes tulis. Nah ternyata tes tulisnya itu mirip banget soalnya kayak SIMAK UI, Mbak. Kayak ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia, sama ada pengetahuan tentang kesehatan umum gitu ya. Nah terus tes wawancara itu cuman kayak kesiapan mental aku kalau misalkan aku diterima, aku siap enggak gitu jauh dari orang tua. Kan waktu itu umur aku masih 18 tahun gitu, masih fresh banget graduate dari SMA. Terus kalau misalkan buat bahasa itu kayak syarat bahasa kayak TOEFL, IELTS itu nggak ada karena kita di sini pakainya bahasa Spanish, Mbak, gitu. Iya. Nah, terus setelah 2 minggu kemudian ada pengumuman gitu. Alhamdulillah diterima. Jadi aku mikir kan mau diambil atau enggak gitu. Terus aku tanya-tanya ke kakak tingkat gitu. Gimana sih sekolah kedokteran di Kuba itu? Terus katanya gini, sistem kesehatan di Kuba itu bagus. Kalau misalkan di Indonesia itu kan kuratif. Kalau misalkan di Kuba itu preventif. Nah, kalau misalkan dari preventif itu bisa menurunkan pasien yang sangat signifikan gitu. Terus yang kedua itu ada sistemnya dokter komunitas. Dalam suatu komunitas itu, satu dokter bertanggung jawab dalam suatu komunitas gitu. Terus sistem kesehatan, sistem pendidikan sampai S3 itu gratis di Kuba. Terus kalau yang paling terkenal itu ada brigade dokter, namanya Brigade Dokter Henry Reeve gitu ya.
Jadi brigade dokter ini dikirimkan ke berbagai negara yang membutuhkan. Contohnya pada saat pandemi, brigade dokter ini dikirimkan ke negara Venezuela, Nicaragua, Italia, dan juga Jamaika. Dan pada tahun 2004, saat bencana tsunami melanda Aceh, dan juga pada tahun 2006 saat gempa bumi melanda Yogyakarta, Kuba juga mengirimkan brigade dokternya ke Indonesia, gitu. Terus Fidel Castro pernah mengatakan bahwa kalau misalkan negara-negara imperialis itu mengirimkan tentara dan senjatanya ke negara-negara lain, maka Kuba akan mengirimkan tentara berjas putih untuk menolong orang lain, gitu. Terus juga terkenal banget dokter Kuba itu rasa jiwa kemanusiaannya itu sangat tinggi, gitu. Ada cerita, jadi ada virus Ebola kan waktu itu di Afrika. Jadi brigade dokter Kuba itu ke Afrika untuk menolong masyarakat di sana. Nah, salah satu dokternya itu terkena positif Ebola, terus dibalikin lagi ke Havana. Setelah pulih, beliau itu kembali lagi ke Afrika. Beliau bilang kayak gini, saya kesini itu benar-benar atas dasar kemanusiaan. Saya akan berjuang melawan Ebola, bukan karena apapun, benar-benar karena jiwa kemanusiaannya, gitu. Terus juga waktu itu ada pas pandemi ada kapal pesiar, gitu, kapal pesiar yang lagi berlayar di dekat-dekat Kepulauan Karibia. Nah, ada 5 penumpangnya itu yang positif COVID. Jadi negara-negara di Amerika Latin itu nggak ada sama sekali yang mau menerima kapal pesiar tersebut, tapi hanya Kuba yang mau menerima kapal pesiar tersebut, gitu. Jadi atas pertimbangan gratis, juga ternyata sistem kesehatannya juga bagus. Jadi aku memutuskan untuk mengambil beasiswa ini. Nah, beasiswanya ini itu mengcover kayak buku itu gratis, seragam gratis, terus juga dikasih makanan 3 kali sehari, asrama. Terus ada uang bulanan. Uang bulanannya itu emang nggak mencukupi ya buat kebutuhan kita per bulan. Jadi ya ada yang pakai uang sendiri, juga ada yang pakai kerja part time di embasi. Terus kalau misalkan saya sendiri itu ada donatur yang mendonasikan saya untuk biaya per bulannya. Jadi buat saya benar-benar gratis, gitu, Mbak. Jadi saya mengambil beasiswa ini, gitu. Wah, luar biasa sekali nih ceritanya ya. Apalagi tentang sistem kesehatan di sana yang ini patut ditiru dan dicontoh juga nih, Mbak ya. Tapi terkait untuk tadi ujian masuknya itu tidak ada IELTS atau TOEFL ya. Dan di sana itu pakai bahasa Spanyol. Berarti Mbak Asya ini belajar bahasa Spanyol dulu ya setahun? Iya, di Kuba belajar bahasa Spanyolnya. Iya, jadi kuliah kedokteran itu kan 6 tahun, sama kayak di Indonesia. Tapi kalau misalkan di Kuba itu, di total itu 7 tahun. 1 tahun belajar bahasa Spanyol, terus kemudian 2 tahun preklinik, terus 3 tahun koas, terus 1 tahun internship, gitu. Jadi total 7 tahun. Ini gimana belajar bahasa Spanyol? Seru ya? Iya, awalnya tuh agak susah gitu. Tapi ya dengan seiring berjalannya waktu akhirnya bisa juga. Ya, lalu tadi Mbak Asya juga cerita kalau Mbak Asya dapat donatur nih karena memang uang bulanannya sendiri nggak cukup. Nah, ini gimana nih mendapatkan donatur sendiri caranya? Jadi waktu itu kan SMA aku tahu informasi ini gegara ada salah satu dokter yang di kota domisili sekolah aku yang tahu beasiswa ini, dan beliau bersedia siapapun dari kota domisili sekolah aku itu yang lulus seleksi ini akan membiayainya, gitu, untuk biaya bulanan, gitu.
Wah, keren sekali ya. Mohon maaf, dari kota mana Mbak Asya? Di Cirebon. Oh, di Cirebon. Berarti donaturnya dari Cirebon nih ya. Iya. Wah, luar biasa. Lalu ini umur 18 tahun, ini pergi ke Amerika, tapi ini ke Kuba. Ini gimana nih persiapan mentalnya, lalu adaptasinya? Karena kan pasti beda banget ya lingkungannya, orang-orangnya, makanannya, budayanya, semua berbeda. Gimana Mbak Asya bisa mempersiapkan mental dan beradaptasi di sana? Sebenarnya awalnya agak susah ya Mbak, dari segi bahasa susah, terus kan apa ya, kuliah di sini itu dari banyak negara-negara, sekitar lebih dari 100 negara itu ada gitu di sekolah. Aku namanya Latin American School of Medicine, atau di bahasa Spanyolnya itu Escuela Latino Americana de Medicina gitu. Di asrama waktu itu dari banyak negara, sekitar ada 6 orang, aku di situ. Terus ya gimana ya, harus toleransi juga karena kebiasaan orang-orang lain kan beda-beda. Kayak orang Arab kadang suka apa ya, suka shisha gitu. Terus kadang orang Karibia itu kadang mentalnya sering banget gampang amarahnya tuh gampang gitu. Jadi harus sabar aja gitu, solidaritasnya harus ditinggiin juga, terus toleransinya juga harus ditinggiin, terus juga apalagi mungkin udah sih gitu. Makanan, cuaca, gimana adaptasinya? Oh iya, makanan di sini itu orang Kuba itu makanannya itu bener-bener hambar banget, kayak ya beberapa restoran yang mungkin emang enak, tapi kebanyakan itu restoran di Kuba itu kayak kayak kurang bumbu gitu ya. Terus juga orang Kuba itu nggak suka pedes, jadi banyak restoran di sini yang nggak menyediakan makanan yang pedes gitu. Terus apalagi orang Kuba itu rasa sosialis humanismenya itu tinggi banget Mbak. Jadi kalau misalkan ada di negara lain mungkin ada rasis atau apapun, kalau di sini orang Kuba itu ngelihat kayak orang dari negara lain itu kayak keluarga gitu ya, biasa aja gitu. Itu sih kelebihannya. Seru berarti masyarakatnya ya, cukup ramah sama kayak Indonesia berarti ya, terhadap Iya. orang-orang asing. Lalu untuk teman-teman pelajar sendiri di Kuba ini ada berapa banyak sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau misalkan di sini sekarang itu cuma ada 3 orang doang, Mbak. Oh ya? Jadi tiap tahun itu kuota yang diberikan itu cuma 1 orang doang tiap tahun. Nah, setelah aku itu nggak ada lagi karena ada pandemi corona, juga ada karena nggak lulus seleksi, terus ya banyak banget. Oh iya, karena inflasi Kuba juga lebih dari 70% itu, jadi hidup di sini jadi challenging banget Mbak gitu. Oke. Oh jadi yang memberikan beasiswa ini hanya kampus Mbak ya, yang Latin Americano ini ya? Iya. Oke. Oke. Jadi memang 3 orang ini berarti bersama Mbak ini di dalam satu universitas, satu kampus ya? Kedokteran semua berarti ya? Iya. Wah, seru nih ya. Lalu ini kan di bulan Ramadan nih Mbak. Ini gimana nih untuk menjalankan ibadah puasa sendiri di Kuba? Berarti sudah 5 kali ya puasa di sana ya? Iya. Sebenarnya di sini itu ngerasain kayak gak puas, maksudnya kayak hari-hari biasa gitu. Orang Kuba kan terkenal kayak komunis, terus nggak punya beragama gitu ya. Jadi ya kita berpuasa ya puasa sendiri, gak ada hari libur, menghormati orang puasa gitu. Jadi tetap bener-bener kayak normal aja lah gitu. Lamanya puasa berapa berapa durasinya nih Mbak di sana kalau untuk durasi puasa di Kuba? Sekitar 14 jam. Oke, nggak jauh beda berarti ya dengan Indonesia ya? Iya. Oke.
Kalau untuk sholat tarawih sendiri, ini gimana? Dekatkah masjid atau banyakkah masjid di sana? Ada masjid di Center Havana, itu cuma satu doang gitu. Jadi ya kalau misalkan mau sholat tarawih, ya harus ke situ gitu. Oke. Ini jauh nggak dari tempat Mbak Asya tinggal nih? Deket sih, cuman pakai bis gitu atau taksi. Karena 3 orang di universitas yang sama, berarti sering bukber bareng nih ya? Enggak, jadi gini kan, kalau apa ya, kita emang awalnya di satu universitas. Terus waktu preklinik gitu, setelah koas kita ditempatin di hospital-hospital yang lain. Kayak aku sendiri di Hospital Manuel Fajardo, terus cutting aku satu ada di Hospital Sira Garcia, terus yang satu lagi itu di beda provinsi, Mbak. Oke. Jadi malah justru sulit ya untuk bisa buka puasa bareng ya sama teman-teman yang lain. Iya, tapi kadang ada itu sih acara buka puasa bareng di Wisma sama KBRI gitu. Bulan ini sudah ada buka puasa barengnya, Mbak? Udah. Jadi lumayan ya untuk mengobati rasa kangen ya, ketemu sama teman-teman, warga negara Indonesia di sana. Dan juga pasti kalau bukber di KBRI pasti makanannya makanan khas Indonesia nih ya. Iya. Ya, lalu gimana nih Mbak? Mungkin Mbak bisa kasih tips gitu buat teman-teman yang mau studi di Kuba, apa pertama yang harus dipersiapkan? Ya, yang paling penting itu tes tulisnya, Mbak. Jadi harus belajar latihan soal-soal SBMPTN gitu sama jalur mandiri kayak SIMAK UI. Yang paling penting sih latihan soal SIMAK UI gitu. Jadi perbanyak latihan begitu ya, dan juga semoga tahun ini dibuka lagi ya beasiswanya ya Mbak ya. Iya. Kalau dari universitas lainnya di Kuba tidak ada beasiswa ya, Mbak Asya ya? Iya, nggak ada. Oke. Berarti kalau mau ya? Lebih ke nggak tahu sih. Oke. Jadi mungkin kalau mau beasiswa ya beasiswa kedokteran, atau enggak mungkin lebih cari tahu lebih dulu ya, atau mungkin kalau tertarik bisa jalur mandiri ya untuk kuliah di sana. Saya pernah dengar kalau jalur mandiri itu mahal banget, Mbak. Oke. Tapi saya kurang tahu sih berapanya, tapi itu mahal banget. Oke. Jadi untuk yang punya uang banyak kali ya untuk bisa karena memang dari tiket pesawat aja udah mahal banget ke sana ya, apalagi ke daerah ke Amerika kan. Belum lagi. Iya. Jadi gini, Mbak, kalau misalkan beasiswanya itu emang Kuba mengirimkan kuota, satu kuota tiap tahunnya, tapi emang karena apa ya? Karena masyarakat Indonesianya aja yang nggak tertarik gitu ya, karena pandemi juga. Jadi Indonesia nggak ngirimin, tapi sebenarnya ada kuotanya gitu. Tahun ini juga ada kuotanya ya? Iya, insya Allah. Waktu itu sebenarnya informasi ini tuh dari kedutaan Kuba di Jakarta, Mbak. Mungkin karena juga teman-teman pelajar juga belum tahu gitu situasi dan bagaimana studi di sana, sistem perkuliahannya seperti apa. Jadi nggak punya bayangan ya kalau untuk studi di Kuba itu seperti apa. Makanya sedikit juga yang tahu tentang informasi ini ya Mbak ya. Semoga ada yang ikut juga deh tahun ini nih bisa ambil beasiswa di Kuba. Iya. Dan Mbak Asya Matluba, terima kasih sekali udah ngobrol nih bersama saya. Salam untuk 2 orang temannya yang lain ya. Iya, Mbak.
Semoga sehat terus, lancar untuk studinya dan juga lancar untuk puasanya sampai akhir Ramadan ini. Ya, semoga Mbak Dora juga semoga lancar-lancar. Amin. Nanti kalau sudah selesai nih koasnya bisa segera mengabdi nih ya ke tanah air ya Mbak Asya, ditunggu nih ya. Iya, siap-siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Asya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Asya Matluba, Ketua PPI Kuba, yang saat ini sedang menempuh studi kedokteran di salah satu universitas di Kuba. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.